Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kita kembali membaca salah satu dari risalah tauhid, yaitu tafsir Kalimatut Tauhid lanjutan karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sampai pada ucapan beliau, fa idza ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyida wa arafta anna al-kuffara yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyyah wa huwa tafarruduhu bil khalqi wal rizqi wat tadbir wa hum yanqawna Isa wal malaika wal awliya yaqsiduna annahum yuqarribuhum ila Allahi zulfa wa yashfa'una lahum indah wa arafta anna minal kuffari khususan nasara minhum man ya'budullaha al-laila wan nahar wa yashhadu fid dunya wa yatasaddaqu bima dakhala alayhi minha mu'tazilan fi sawma'atin 'anil nas wa huwa ma'a hadha kafirun aduwwun lillah mukhalladun fin nar bisabab i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya. Apabila Anda perhatikan baik-baik dan Anda telah mengetahui bahwa orang-orang kafir yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan. Tapi kenapa mereka kafir? Karena mereka menduakan Allah. Mereka berharap kepada Isa, mereka berharap pada para malaikat, mereka berharap kepada para wali. Mereka punya maksud dan tujuan bahwa makhluk-makhluk baik tersebut bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah dahulu, jemaah. Ya. Mereka tahu Allah pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan, satu-satunya. Akan tapi ketika mereka diperintah untuk konsekuen dengan pernyataannya, untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka menolak. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Jadi analogi mereka itu seperti dalam kehidupan dunia, ketika seorang hendak menemui orang penting atau pejabat, harus melalui orang dekat, harus melalui protokoler, harus melalui perantara yang bisa membawa orang tersebut ya kepada orang penting atau kepada orang dekat, kepada pejabat tersebut. Ya, padahal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya.
Dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa-doa para pendoa apabila mereka berdoa kepadaku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada hamba-hambanya untuk langsung saja ya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dibolehkan berperantara dalam hal yang diperkenankan seperti memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Itu perantara yang dibenarkan. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah, panggillah Dia. Berdoalah kepadanya dengan menyebut namanya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang Maha hidup, wahai yang Maha menghidupi, yang mandiri kehidupannya, dengan rahmat-Mu kami mohon bantuan-Mu. Ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni. Wahai yang Maha memberikan rizki, berikan rizki kepadaku. Wahai yang Maha memberikan, wahai yang Maha pengasih, kasihilah aku. Dan seterusnya. Bukan nama orang, nama makhluk yang dipanggil, seperti perilaku jahiliyah, ya Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya. Itu perilaku jahiliyah. Orang sekarang sebagian mengaku muslim tapi perilaku jahiliyah. Mereka panggil nama ya orang-orang yang ditokohkan atau dianggap suci. Ya, seperti Badawi Abdul Qadir dipanggil. Untuk yang hari-hari ini seperti ucapan kepada Abdurrahman, Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman Asgaf gitu. Panggil 5 kali urusan beres. Subhanallah, ini syirik. Ini perilaku jahiliyah. Baik. Bahkan sampai di level ya di antara mereka nih, oknum ba'alim mengatakan kalau nanti ditanya marabbuka, sebut aja Abdullah Al-Haddad, Abdullah Al-Attas. Lu marabbuka. Siapa Tuhanmu? Namanya Abdullah Al-Attas, Abdullah Al-Haddad. Apaan ini? Ini musyrik ini. Subhanallah. Untuk hal seperti ini aja nggak ngerti, coba bayangkan coba. La haula wala quwata illa billah. Ini perilaku jahiliyah, betul-betul jahiliyah. Taib. Yang ditentang oleh Rasulullah SAW, dan ironisnya mereka mengaku dzurriyyah Rasul SAW. Ini fakta jemaah. Ya. Dan terus mereka mengajak manusia untuk menuju tempat pendidikannya, yaitu di Tarim. Disitulah orang-orang akan belajar tentang kesyirikan. Ya, kesyirikan, kultus pada kuburan-kuburan, persis perilaku jahiliyah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, karena bangsa jahiliyah dahulu sama, mereka tahu pencipta Allah, berizki, pengatur segala urusan hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka duakan Allah. Mereka berharap pada Isa, pada malaikat, pada wali-wali, dengan tujuan ya orang-orang baik itu mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashfa'una lahum indah. Dan orang-orang baik itu memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka minta syafaat kepada yang bukan pemiliknya, padahal pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Maka seorang berharap syafaat apapun dari Allah. Syafaat Nabi Muhammad, syafaat malaikat, syafaat orang yang mati syahid, syafaat Al-Qur'an, syafaat puasa, minta dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada penyalurnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan penyalur-penyalur syafaat itu, akan tapi mereka tidak bisa memberikan tanpa izin dari Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu
illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat di sisi Allah tanpa izin darinya. Taib. Wa arafta anna minal kuffar khususan an-nasara minhum may ya'budullaha al-laila wan nahar. Dan Anda juga tahu di antara orang-orang kafir, khususnya orang-orang Kristen, Nasara, ya, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah siang malam, terus menerus beribadah kepada Allah. Wa yazhadu fid dunya, dan mereka bersikap zuhud terhadap dunia. Wa tasaddaqu bima dakhala alaihi minha, dan mereka juga bersedekah, berbagi, peduli pada sesama, ya, dari pendapatan yang mereka dapatkan. Mu'tazilan fi sauma'atin 'anin nas. Ada juga di antara mereka yang menyendiri, ya, menyendiri di tempat ibadahnya, menjauh dari manusia, uzlah, ya, seperti yang dilakukan biara atau biarawati. Baik. Wa huwa ma'a hadza, walaupun begitu, ya, mereka kafirun aduwullah, aduwwul lillah. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Mukhalladun finnar, dan mereka kekal di neraka kalau mati dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Bisa babi i'tiqadih fi Isa atau ghairih minal auliya, dengan sebab keyakinan mereka terhadap Isa bin Maryam atau terhadap Yesus, dengan sebab keyakinan mereka terhadap orang-orang yang dianggap dekat dengan Tuhan. Yad'uh aw yadbahu lahu aw yanduru lahu. Mereka meminta, ya, kepada makhluk tersebut. Mereka berkurban untuk makhluk tersebut. Aw yandurulah, atau mereka bernadar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadar itu lillah, tapi ini kepada makhluk tersebut. Tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jelas bagi Anda bagaimana Islam yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi ana bima'zilin, dan jelas juga bagi kita bahwa ternyata banyak orang, ya, itu tidak satu gerbong, ya, dengan Rasulullah SAW. Ngakunya saja, ya, ngakunya saja cinta Rasul, bahkan mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, tapi ternyata nggak satu gerbong. Kenapa? Karena apa yang diajarkan Nabi SAW dengan apa yang dipraktekkan oleh mereka itu berbeda, ya. Bahkan mereka satu gerbong dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Aneh ini memang. Oleh sebab itu jamaah perlu terus dilakukan sosialisasi tentang apa itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang tidak tertipu. Banyak yang ngaku-ngaku itu sebagai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sesungguhnya adalah ajaran Abu Jahal. Waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ar-ruhban minan nasara, pendeta-pendeta Kristen, yata'abbaduna al-lail wan nahar. Ya, kita bicara yang betul-betul pendeta, ya, bukan pendeta yang cari duit gitu. Karena di tengah mereka juga ada isu semacam ini juga, yang memperkaya diri ke apa segala macam. Tapi ar-ruhban yang sungguhnya, para pendeta mereka, ya, mereka itu beribadah siang malam, wa yabkun, bahkan mereka menangis. Walakin yaqulun, akan tapi yang jadi masalah, mereka mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih atau Mesia atau Yesus atau Isa itu adalah son of God, anak Tuhan. Itu keyakinan mereka. Au innallaha huwal Masih ibn Maryam, atau mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih, ya, Al-Masih. Au tsalitsu tsalatsa, ya, atau dia satu dari tiga atau trinitas. Hum yabkun wa ta'abbadun,
mereka menangis, mereka beribadah. Wala yanfa'uhum hadza. Tapi ibadah mereka yang luar biasa itu tidak bermanfaat sama sekali ketika mereka punya keyakinan menyimpang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi annahum ma akhlasu al-ibadata lillah. Karena mereka tidak murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mithluhum ubadul qubur al-yawm. Dan yang sama persis mereka adalah para penyembah kuburan. Para penyembah kuburan. Ya, mereka yang datang kuburan-kuburan untuk curhat kepada penghuninya. Mereka semangat ibadah jemaah di kuburan-kuburan itu. Bahkan untuk mereka merasa lebih nyaman untuk menghafal Al-Quran di kuburan daripada di masjid. Mereka merasa nyaman sholat itu di kuburan daripada di masjid. Aneh gitu. Aneh sekali, ini persis perilaku jahiliyah. Bismillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi al-Islamus sahih gharibun yawm. Gharibunil yawm. Jadi Islam yang benar itu asing. Benar-benar asing sekarang ini. Ya. Amal Islamul mudda fal muslimun al-yawm yaziduna ala al-milyar. Adapun Islam KTP ya muslimun banyak sekali. Ya miliaran kata Syekh, miliaran. Bahkan nanti bisa sampai mengalahkan jumlah orang-orang Kristen sekarang di dunia. Orang-orang Kristen masih mendominasi, selisihnya nggak banyak. Tapi di tahun nanti 2050-an gitu jumlah muslimin terbesar di dunia. Walaupun kan banyak yang dibantai dan sebagainya di beberapa tempat, tapi jumlah muslimin itu akan paling banyak. Akan tapi yang jadi perhatian, gak sedikit dari jumlah besar itu yang hanya kenal Islam hanya sebagai nama saja. Kalau seandainya ditanya apa itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nggak bisa jawab. Apa itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, coba ditanya tes. Kamu Anda tahu Islam ya? Terus apa itu Islam? Ya kan tujuannya supaya mengerti gitu. Kan ini ajaran yang dipeluk ya setiap muslim. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian memeluk sesuatu ternyata keliru gitu. Bukan dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi diklaim sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya sebutkan tadi contoh-contoh. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Nah itu yang harus harus terus disosialisasikan, ya, harus terus dipelajari supaya seorang paham betul tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akan bertanya. Nggak tahu nih ada hadiahnya nggak? Baik. Dari jamaah sekalian ya. Ini juga sebagai tes aja random untuk mengetahui sejauh mana pelajaran yang ditangkap. Nah, ini penting, hal-hal yang dasar aja. Kalau misalnya kita ditanya tentang Islam, apa jawaban kita? Apa itu Islam? Siapa yang bisa? Ayo, silakan tunjuk jari. Silakan.
Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Jadi al-Islam itu al-istislamu lillah bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Berserah dengan mentauhidkannya, tidak menduakannya. Patuh ya, siap diatur oleh Allah Subhanahu. Berserah itu kita sebagai hamba, Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sang pencipta. Kita berserah kepadanya dengan mentauhidkannya, kita tidak menduakannya dengan apapun. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu definisi Islam. Ya, saya ulangi. Al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Lalu wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah makna al-Islam. Gitu. Dalam satu kesempatan ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Ya, beliau definisikan dengan kalimat yang singkat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang Islam sehingga aku enggak perlu bertanya kepada siapapun selain dirimu. Nabi SAW mengatakan, ya, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, ya, kemudian istiqomah di atas itu. Jadi Nabi SAW mendefinisikan Islam itu dengan iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ini penting juga untuk dijelaskan. Ada yang tahu? Silakan. Sambil murojaah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beriman kepada takdir. Beriman kepada Allah, beriman pada takdir, dua hal yang berbeda. Itu termasuk dari rukun iman, betul. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir itu betul. Oke. Tapi masih kurang. Ada lagi? Silakan. Satu lagi yang mau jawab. Ini penting jamaah. Ayo. Baik, beriman kepada Allah yang pertama, mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia ada. Ya, walaupun tidak terlihat. Dan gak ada yang bisa lihat di fase dunia ini. Akan tapi itu menjadi nikmat terbesar melihat Allah itu di akhirat bagi penduduk jannah. Baik. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan satu-satunya. Ya, enggak ada sekutu baginya. Baik. Tapi ada sebagian mengaku muslim berkeyakinan bahwa ada yang juga punya kuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali, kutub-kutub, ya. Baik. Ada yang ngurusi angin, ngurusi ini itu, punya kuasa. Subhanallah, ini sesat luar biasa.
Bahkan ada yang berani melawan Allah. Kalau kehendaknya itu nggak dituruti, dia bisa memadamkan jahanam. Kalau engkau wahai Tuhan nggak masukin orang ini ke jannah, kutiup nih jahanam nih, biar padam. Nah, itu yang ngakunya ngerti bahasa cacing sama bahasa semut itu. Nah, kayak gitu. Dan itu nggak sedikit yang kayak gitu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Sesat. Itu kafir. Kafir, lebih kafir daripada orang kafir. Orang kafir di zaman Nabi SAW mengakui pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga harus diimani. Nggak ada selain Allah yang punya kuasa. Nah, sebagian musyrikin gitu menganggap bahwa ada selain Allah punya kuasa. Subhanallah. Hati-hati jamaah. Itu menduakan Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan yang rusak. Lalu berikutnya yang ketiga, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya kan? Ya, itu konsekuensi logis karena dia Tuhan beneran, Tuhan yang sungguhnya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka ketuhanannya palsu. Coba kalau diinventaris yang dianggap sebagai Tuhan oleh manusia. Ya. Yang dianggap Tuhan oleh manusia. Kan banyak tuh. Pertanyaannya, dari sekian banyak yang dianggap sebagai Tuhan, siapa pencipta alam semesta? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Tuhan beneran, maka sembahlah Dia. Sebab itu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Ya. Pencipta alam semesta, dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi yang ketiga apa? Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan dipatuhi. Dan itulah makna al-Islam, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan bahwa Islam itu adalah iman kepada Allah. Dengan ketentuan ini. Saya ulangi ya. Mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rezeki dan pengatur segala urusan. Ya, mengimani bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi karena Dia Tuhan sungguhnya. Dan yang keempat, mengimani bahwa Dia memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, itulah makna al-Islam, yaitu iman kepada Allah. Karena di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ada perintah di situ tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah makna al-Islam, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini penting jemaah, hal-hal yang mendasar ini penting. Ya, kalau seorang sudah mengerti apa itu Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ajakan-ajakan untuk menduakan Allah pasti dia akan tolak. Pasti dia akan tolak. Nggak mau saya duakan Tuhanku, nggak mau. Aku hanya bergantung kepadanya, nggak mau bergantung pada yang lain. Karena Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Sementara dalam Al-Fatihah sering dibaca, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Clear kan? Terus kenapa Allah diduakan gitu? Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu adalah Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang di setiap waktu, setiap masa setan-setan selalu berusaha untuk mengaburkan ya ajaran Nabi SAW ya, dengan kotoran-kotoran, dengan debu-debu ya, kesyirikan, khurafat dan sebagainya. Allahul musta'an. Akan tapi di sana ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu ada yang menyuarakan kebenaran, mengajak kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tanpa ada campur aduk. Ya. Bukan sinkretisme dalam Islam, pencampuran antara Islam dengan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ya. Yang tidak bertentangan nggak apa-apa.
Di masa Nabi SAW adat istiadat orang Arab yang tidak bertentangan dengan Islam itu dikuatkan, seperti kedermawanan, sikap satria, jujur dan sebagainya dikuatkan. Tapi yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala tauhid, maka itu diluruskan oleh Nabi SAW. Dalam proses pelurusan itu ya wajar saja ada gesekan. Wajar saja ada gesekan. Enggak ada gesekan, enggak mungkin. Itu sejarah Nabi Muhammad SAW, bahkan di tengah keluarga beliau sendiri. Di tengah keluarga beliau sendiri yang masih hidup saat beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Ya kan? Taib. Paman dan bibi beliau berpisah. Ada di antaranya yang masuk Islam seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, demikian pula Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Safiyah bintu Abdul Muttalib. Ada juga yang bersama orang-orang kafir, ya, yaitu Abu Lahab. Taib. Abu Talib, walaupun dia belain Rasulullah SAW, tapi enggak pernah mendeklar la ilaha illallah. Bahkan di penghujung hidupnya, ketika Nabi Muhammad mengajak Abu Talib untuk mengucapkan kalimat itu, dia enggak mau mengucapkannya. Dia masih condong kepada ajaran bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Masih condong kepada seruan Abu Jahal yang mengatakan, atarghabu an dini Abdul Muttalib, apakah kamu benci terhadap agama bapakmu? Sampai mati akhirnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Sa'ad ibn Abi Waqqas pun dengan ibunya ya berseberangan. Dia sayang ibunya, tapi dia sayang juga Rasulullah SAW. Ketika ibunya bilang, wahai Sa'ad, ajaran Muhammad SAW mengatakan bahwa kamu harus berbakti pada orang tua. Aku ibumu, dan aku perintahkan kamu untuk meninggalkan Muhammad. Lalu dipelintir-pelintir. Coba, gimana coba? Jadi saat mengatakan di antara ajaran Nabi Muhammad SAW adalah bakti pada orang tua, lah dipakai tuh sama ibunya tuh, pegang. Nah, aku ibumu dan aku orang tuamu. Ajaran Muhammad mengatakan kamu harus bakti pada orang tua. Sekarang aku perintahkan kamu tinggalkan Muhammad. Nah kan, gimana tuh? Kan nggak ketemu dalam satu keluarga loh, dalam satu keluarga. La haula wala quwata illa billah. Terus turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksamu untuk menyekutukanku tanpa dasar sama sekali, maka jangan patuhi. Itu kata Allah. Tapi perlakuan mereka dengan baik di dunia. Tetap perlakuan baik. Perintah yang buruk jangan dipatuhi, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini ajaran seperti ini ya di masa-masa sekarang selalu distempel dengan Wahabiyah. Ya. Seperti Abdul Somad juga bilang enggak cocok di Indonesia, kata Abdul Somad bilang gitu. Alasan enggak cocoknya apa? Karena mereka ini bikin gaduh katanya. Masa antara anak dan orang tua bergaduh gara-gara keyakinan seperti ini. Jamaah, ya wajar saja ya. Gelarnya kan DESA. Kalau dibaca dalam bahasa Jawa deso gitu ya. Taib. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah, ya sejarah tadi yang saya sampaikan ini. Bukankah pergeseran dan pergesekan itu ada, gesekan-gesekan itu ada? Ada. Artinya pantas gak pantas itu bukan dilihat dari sisi situ. Gak ada hujah nih orangnya. Bencinya luar biasa terhadap dakwah sunnah, dakwah ila tauhid. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Selalu disuarakan begitu. Negatif-negatif. Kemudian ketika ditanya apa itu Wahabiyah, dia kutip ucapan bin Baz yang mengatakan Wahabiyah itu atba Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai di situ aja.
pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dijatuhkan karakternya, ya, tanpa diperjelas. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Siapa dia? Dia seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, salafus saleh. Dan itu juga yang diterangkan Raja Salman, ya, hafizahullah. Banyak orang memberikan stempel-stempel keburukan, dikesankan buruk tanpa penjelasan sama sekali. Hanya gitu aja. Enggak fair sama sekali. Fala haula wala quwata illa billah. Saya tahu yang dia baca apa. Bisa dibuka juga di fatwanya bisa. Jadi itulah liciknya jemaah. Ya, hanya dipotong kalimat itu saja tanpa diterangkan siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Apa dakwahnya gitu. Belum lagi nanti ada tuduhan-tuduhan, nanti kalian akan dibunuh kalau mereka berkuasa. Lah, mereka berkuasa di Saudi Arabia, siapa yang dibunuh di situ? Apakah jamaah haji dibunuhi? Apakah jamaah umroh yang enggak sejalan kemudian dibunuhi? Kan enggak. Banyak sekali stempel-stempel negatif terhadap dakwah salafiyah, ya, dakwah ila sunnah, dakwah ila tauhid, dengan tuduhan-tuduhan miring dan tuduhan-tuduhan buruk seperti ini. Wala haula wala quwata illa billah. Terus lagi dibilang takfiri, gampang ngafirkan. Lah kemarin yang demo itu akan digorok, akan dibunuh. Lah itu takfir kan? Itu kan takfir, mengkafirkan orang itu yang demo kemarin itu. Gara-gara di-shoot, ya, oleh salah satu media, diulas dan sebagainya, marah, kemudian ngomongnya begitu. Itu kan takfir. Jadi radikal kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi aneh akhirnya. Terus nuduh Yahudi lah, kemarin yang ketemu Netanyahu siapa? Ya, ada fotonya dari mereka, dari tokoh-tokoh mereka. Ya, yang sekarang ini resmi, ada fotonya. Terus dibilang apa? Nuduh dakwah ila sunnah itu Yahudi, ya udah mereka sendiri. Itu kan buktinya. Nah, itu selama ini tuduhan-tuduhan palsu dilemparkan kepada dakwah yang mulia, mengajak orang untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya seperti yang diajarkan Nabi SAW. Lalu dituduh apa? Yahudi. Lah gimana Yahudi? Aneh. Nggak akan pernah bisa diskusi mereka itu. Ya, carinya hanyalah pembenaran, bukan cari kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Bahkan di depan mata sekalipun ada buktinya, mengelak. Ini ya subhanallah, ya, sangat disayangkan, ya, apalagi sebagian manfaatkan, ya, orang-orang yang minim literasi, ya, mudah digerakkan untuk hanya sekedar teriak-teriak saja. Oleh sebab itu penting memberikan pelajaran, memberikan pencerahan dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dalil-dalil dan bukti-buktinya. Itu penting. Ini buktinya, ini buktinya, ini argumentasinya, ini dalilnya dan seterusnya. Harus begitu jemaah, ya, bukan katanya dan katanya. Dengan itulah akan selamat. Allahumma musta'an. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu tadi yang bisa disampaikan, ya. Dan masih ada waktu untuk tanya jawab, ya. Barakallahu fiik. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya tentang apa yang sudah diulas tadi. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan ulas sejumlah faedah dari surat Al-Fatihah, insya Allah. Yaitu insya Allah ba'du fawaidi suratil Fatihah, tafsir tentang surat Al-Fatihah. Ini terkait dengan akidah nanti insya Allah. Nah, baik, silakan yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam.
Hmm, hmm. wakil Tuhan di dunia berbicara dengan para penyembah Tuhan. Yang kita tanyakan, apakah bid'ah yang memang bagian arah sana itu juga kalau diajar lagi juga disebut syirik juga, dan itu juga akan menimbulkan istilahnya jadi bilang menunjukkan. Ya, baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaannya tentang bid'ah, ya sesuatu yang baru dan mengada-ngada dalam Islam. Baik. Bukan dalam hal dunia. Yang sedang dibahas adalah bid'ah di dalam Islam. Kalau urusan dunia kita dikasih keleluasaan untuk berbuat bid'ah, silakan. Ini bid'ahnya. Ini juga bid'ah. Apa? Ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itu dalilnya Rasulullah yang bilang. Nah, sementara bid'ah di dalam Islam sini, mengada-ngada dalam Islam, ada dua. Yang pertama bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Ya. Taib. Yang kedua bid'ah ghair mukaffirah, bid'ah yang belum membuat pelakunya kafir. Contoh bid'ah yang membuat pelakunya kafir adalah bid'ahnya orang-orang Syiah. Ya. Yang ekstrim, yang menuhankan Ali, dianggap Ali itu sebagai Tuhan. Ya, itu bid'ah mukaffirah. Demikian pula yang menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah juga. Seperti yang contohkan tadi. Ini parah ini. Gitu. Bahkan kaum musyrikin dahulu enggak melakukan itu. Yang paling kuasa ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka duakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan makhluk-makhluk ya sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dilakukan. Makanya ini kan parah, kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan di masa itu. Parah banget. Gitu. Sampai berani-beraninya mengaku nih dia bisa memadamkan jahanamnya kalau misalnya keinginannya nggak dituruti. Ini kan ngada-ngada. Ya. Terus juga ada yang mengatakan bahwa ormas tertentu yang akan menyiapkan surga. Gitu. Jadi ormas, pakai ormas ya. Siapin surganya sama mereka. Baru orang-orang golongannya itu masuk. Fa subhanallah, sampai sebegitunya jamaah. Ya, bahkan tokoh ormas ya itu khutbah bahwa ormasnya itu bukan lagi sebagai ormas tapi sudah sebagai agama. Itu terang-terangan ngomong kayak gitu. Subhanallah. Sebegitunya jamaah. Ekstrim. Ini kan penyimpangan nyata gitu loh. Ini ghulu berlebihan. Ya, udah keluar dari jalurnya. Dari fungsi yang sebenarnya. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang bisa membuat orang itu keluar dari Islam. Baik. Ada juga bid'ah ghair mukaffirah. Bid'ah tapi belum sampai membuat pelakunya keluar dari Islam. Ya mengada-ngada dalam perkara agama, ada tambah-tambahan begitu. Ya, dalam amaliyah belum sampai membuat dia keluar dari Islam. Jadi kalau yang ditanyakan tadi apakah orang-orang yang menyembah kuburan, sujud kepada kuburan, bahkan sujud jamaah kepada kuburan, itu juga nanti akan diadili sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah. Iya, jawabannya demikian. Barakallahu fiik. Jadi saya katakan bid'ah ada dua, mukaffirah yang membuat pelakunya itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua adalah ghair mukaffirah yang belum sampai membuat pelakunya murtad atau keluar dari al-Islam. Demikian. Berikutnya jemaah, silakan. Ayo. Waalaikumsalam.
Berbeda. Hmm. Oke. Oke. Hmm. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, penanya mengatakan apakah kita harus berdakwah kepada orang yang melakukan penyimpangan, apakah dalam urusan akidah dan sebagainya, sementara ada ketidakmampuan untuk menyampaikan itu. Baik. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan tangan. Ini tertuju bagi mereka yang punya kekuasaan, tertuju pada mereka yang punya kekuatan. Dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, saya kasih contoh, kepala keluarga di rumah, dia punya kuasa, dia bisa merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Akan tapi tetangganya masih teman dekat, di situ ada kemungkaran. Oke, pertanyaannya, apakah dia punya kuasa untuk merubah kemungkaran yang ada di tangannya? Enggak punya kuasa. Kalau enggak punya kuasa, apa yang dilakukan? Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia enggak mampu, maka dengan lisan, maka dengan nasihat. Dengan nasihat, kasih tahu, ya kan? Ini keliru, ini enggak boleh, dan yang benar begini. Tapi enggak semua orang bisa ngomong, gitu. Terus bagaimana? Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau enggak mampu juga, maka dengan hati. Mengingkari kemungkaran dengan hati ini bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi enggak ada alasan kalau begitu. Mengingkari kemungkaran dengan hati, siapapun bisa. Kalau yang pertama dan kedua itu kan hanya orang tertentu yang bisa lakukan, ya kan? Ya, di level tertentu. Tapi untuk yang ketiga ini, mengingkari kemungkaran dengan hati, itu semua orang bisa. Caranya bagaimana? Ya dia nggak di situ. Nah, itu bentuknya. Dia nggak di situ, nggak ikut majelis itu. Dia walk out, dia jalan keluar, menjauh dari situ. Itu bentuk pengingkarannya. Karena duduknya dia di tempat itu, ya, sebagai pembenar buat mereka. Itu buktinya dia duduk di sini. Nah, gitu. Akan selalu diperalat demikian, diperlakukan demikian. Nah, jadi kalau seorang nggak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan lisannya, maka dengan hati. Caranya pergi dari situ. Itu menunjukkan ketidaksepakatan dia dengan kemungkaran itu. Walk out, menjauh, gitu. Kalau ada orang terduduk di situ, terus dia bilang gini, kenapa Anda ada di situ? Iya, saya kan mengingkari kemungkaran dalam hati. Tapi dia ada di situ, nggak boleh. Dia harus tunjukkan bahwa dia nggak sepakat, ya dia pergi. Itulah pengingkaran dalam hati. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, sebagai wujud pengingkarannya atas kemungkaran. Apakah kemudian dia berdosa? Enggak, dia enggak berdosa dengan itu. Bukan pembiaran, karena mampunya hanya apa? Hanya mengingkari dengan hati. Maka Rasul mengatakan wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman, dan tetap itu adalah kebaikan. Masih ada iman. Ya kan? Kan dia mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Baik. Lalu kalau misalnya seorang enggak mampu dan membiarkan, dan memang dia nggak mampu, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak, karena dia memang nggak mampu. Tapi dia tunjukkan sikap bahwa dia nggak sepakat dengan kemungkaran tersebut. Demikian. Barakallahu fiik. Bagus. Berikutnya, silakan. Silakan jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biarkan aja.
ya dibiarkan. Tapi itu kadang ada pengucilan, ya biarin aja pengucilan. Gimana lagi? Kita nggak seberat di masa hidup Nabi SAW, ya kan? Biarin aja, taruh aja. Tapi ketika misalnya ada ajakan kebaikan, misalnya santunan anak yatim, ya kasihlah, ya kan? Santunan anak yatim, gitu niatnya, santunan anak yatim. Atau misalnya gotong royong benerin saluran air, bantu untuk menunjukkan bahwa kita itu sepakat dalam hal yang baik, ya kan? Bukan nggak sepakat semuanya, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Ketika ada kebaikan dan nggak bertentangan dengan ajaran yang dibawa Nabi SAW, maka dukung, harus begitu. Barakallahu fiik. Bagus. Berikutnya silakan. Iya boleh. Kotak amal yang berjalan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya di zaman Nabi SAW bentuknya bukan kotak tersebut, ya kan? Ya Nabi hanya menganjurkan aja, siapa yang mau bantu temennya, ayo bantu. Ketika itu ada seorang dari sahabat Nabi itu compang-camping, miskin, siang. Nabi sampai menangis melihat itu, masuk ke masjid. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, siapa yang mau bantu? Salah seorang sahabat bantu. Tiba-tiba diikuti yang lain. Begitu modelnya. Ya nggak ada masalah dari sisi ini. Itu kan cuma cara aja, ya kan? Tapi yang jadi masalah, ketika kotak itu diedarkan bukan pada waktunya, seperti di saat khutbah, itu bisa ngerusak loh jumatannya banyak orang. DKM nanti tuh yang bertanggung jawab tuh gimana tuh, ya? Karena ketika khutbah Jumat nggak boleh ada aktivitas apapun, fokus semua kepada khatib yang sedang berkhutbah. Kalau kotak jalan ini berhenti sejenaknya, gitu. Padahal itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Negur saudaranya aja nggak boleh. Amar ma'ruf nih, nahi mungkar. Ketika khutbah sedang dilakukan nggak boleh. Ini diantara jamaah itu nggak boleh. Taib. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut. Apabila kamu berkata kepada saudaramu ketika di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, ya, diam, gitu loh. Ketika ngelihat nih saudaranya berisik gitu, diam, ngomong gitu aja, ya, maka sia-sia. Faman laga fala jum'atalah. Barang siapa yang sia-sia maka tidak ada jumatan baginya. Subhanallah. Padahal gitu aja loh negur, itu kan kebaikan. Iya, tapi nggak boleh di saat khatib sedang berkhutbah. Terus siapa yang negur? Ya khatibnya lah. Ketika ada berisik, wah itu yang di ujung jangan berisik, khatibnya. Itu boleh interaksi antara khatib dengan jamaah, yang nggak boleh antar jamaah. Nah kalau kotak tadi diedarkan nih, nah gitu saat khutbah nih, ngomong, coba tuh berapa orang yang kena tuh? Semua kena. Jalan. Ini jalanin gini aja nggak boleh nih. Man massal hasa faqat lago. Barang siapa yang menyentuh kerikil, karena waktu itu lantai Masjid Nabawi itu kan dari pasir ya, dimainin lagi khutbah nih, main gitu. Kalau sekarang handphone lagi Jumatan browsing, scrolling, wah ini lebih parah. Ini otaknya di mana? Ini kalau yang dulu kan nggak ngelihat, ini kalau di HP kan ngelihat
di luar sana kan kejadian ini. Dulu main gitu aja loh, main batu yang ada di bawah, dia duduk di atas pasir tanah gitu, ada batu kecil gitu dimainin gitu. Sambil dengerin khutbah. Itu aja kata Rasulullah, dia telah berbuat sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang sia-sia, dia tidak ada jumatan baginya. Ini jalanin gini. Siapa sih yang nggak menyebut itu sebagai kebaikan? Seorang diajak untuk bersedekah, berinfak, itu kan kebaikan, tapi tidak pada tempatnya jamaah. Ketika tidak pada tempatnya, itu yang jadi salah tadi. Di situ. Kayak misalnya ini, adzan itu kan bagus. Siapa yang bilang adzan jelek? Ada kan? Tapi ketika adzan itu, saya mau sholat duha nih, adzan dulu gitu. Oke? Nggak benar jadinya. Oke? Demikian pula ketika ngubur jenazah diadzani. Nabi SAW itu ngubur jenazah sahabatnya. Bahkan dalam hadis yang panjang beliau mengubur jenazah sahabatnya dan nggak ada yang adzan jemaah. Dan ketika beliau dikubur ya oleh para sahabat, nggak ada juga yang adzan. Oke? Abdul Somad bilang itu kias katanya. Abdul Somad bilang lagi-lagi dia lagi tuh, ya kan? Kias kenapa? Kalau bayi lahir diadzani, itu pun mukhtalafun fi, diperselisihkan kesahihannya tentang adzan. Dikiaskan dengan itu. Jadi kalau misalnya bayi diadzani, mati juga diadzani, la ilaha illallah, kan ngawur. Kias ma'al farik, nggak ada sama sekali petunjuknya. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jemaah, coba tuh, mengada-ngada sama sekali. Apakah kemudian kamu lebih baik dari Muhammad SAW yang tidak melakukan itu? Nabi mengubur jenazah sahabat-sahabatnya yang wafat duluan sebelum beliau. Disaksikan banyak sahabat saat itu. Nggak ada adzan di kuburan. Dan ketika beliau juga wafat, semua pasti akan fokus ke sini. Nggak ada juga yang adzan ini. Tiba-tiba ada belakangan adzan. Ya, disokong lagi sama ulama-ulama sesat kayak gini modelnya. La haula wala quwata illa billah. Gimana coba? Nah, itu contohnya. Ya. Jadi Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Taib. Jadi kembali kepada tadi ya. Seorang sunduk tadi atau kotak infak. Ya. Kalau kita mau berbagi atau mau infak, ditaruh di situ karena bagaimanapun masjid ini butuh operasional. Ya kan? Kalau mau bikin usaha, ya kembangin ke wakaf misalnya. Kayak wakafnya Raja Abdul Aziz yang di depan Masjidil Haram itu loh. Karena tulisannya gede tuh, yang jadi Zamzam Tower. Itu tulisannya Wakaf Al-Malik Abdul Aziz. Langsung tulis di situ. Ya, yang hasilnya untuk operasional Haramain. Ya, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Dia wakaf produktif. Ya kan? Kan dikelola secara profesional. Ya, yang bekerja ya dapatlah gaji pasti secara profesional. Pasti ada ada keuntungannya. Nah, keuntungan itulah 100% untuk operasional Haramain. Karena bagaimanapun pemeliharaan itu mahal jamaah. Nah, di kita ini ya belum selevel itu. Belum ada kan. Jadi ya swadaya dari kantong masing-masing. Makanya dibuatlah kota itu. Maka dibuatlah kota. Kota itu bukan untuk minta tapi ngajak bahasanya. Kalau minta itu kan untuk kepentingan pribadi. Ini bukan untuk pribadi. Ya. Maknanya adalah, seruannya adalah jamaah kumpulin di sini deh untuk apa yang kurang atau pembiayaan masjid kita sehari-hari. Karena listrik ya bayar, air juga harus
ada biaya dikeluarkan di situ, walaupun nyedot kan mesinnya dan sebagainya juga. Ya, kemudian AC dan seterusnya, pemeliharaan, kumpulin sini, itu kan maksudnya. Nah, para jamaah datang tuh masukin, masalah sisi itunya. Tapi yang saya tekankan tadi bahwa ketika tidak pada tempatnya itu yang salah, dan itu berbahaya kalau dilakukan di saat Jumatan. Ingat ya, itu harus jadi perhatian. Kalau mau selesai Jumatan aja, ya pakai sorban atau apa, nggak malu-malu, mintain selesai, dijaga situ di pintu-pintu keluar situ, ayo, nah gitu, ada effort sedikit nggak apa-apa daripada rusak Jumatannya jamaah kan, ya kan? Karena Rasul nyebut tuh, mainin kerikil aja itu jadi sia-sia Jumatannya. Waduh, serem kan ya jamaah. Nah itu di situ. Ya kalau mungkin nggak bergerak, kadang-kadang memang nggak mau dilirik gitu kan. Misalnya itu tuh kotak di situ tuh, emang semuanya ngelirik gitu kan. Dia fix di situ, nggak dilirik. Tapi kalau ada yang gerak nih, itu lebih menggerakkan. Kadang-kadang kan hati itu freeze gitu, beku gitu. Tapi kalau ada yang ngangetin, jadi anget, tergerak akhirnya. Ya nggak apa-apa lah habis Jumatan misalnya. Siapa? Bukan untuk dia, bukan pribadi itu. Tapi ngajak orang untuk tetap terlibat dalam aktivitas masjid, paling enggak untuk operasionalnya. Nah, itu nggak apa-apa. Yang dilarang itu minta-minta untuk kepentingan pribadi, dan minta-minta di tempat yang berbahaya seperti di tengah jalan. Jangan jemaah, jangan, itu berbahaya kan, tengah jalan. Walaupun untuk masjid misalnya, jangan dilakukan, berbahaya. Ya itu sih yang dilakukan. Barakallahu fiik. Ya nggak tahu saya sudut pandangnya mana ya, tadi mungkin dari sisi itu adanya pelanggaran itu dilihat dari sisi itunya gitu. Itu kalau sekedar cara pengumpulannya sih, tadi saya katakan di zaman Nabi ada orang yang diajak oleh Rasulullah untuk membantu saudaranya gitu. Nah sekarang diajak untuk membantu operasional masjid, cuman modelnya kayak gini ya, kotak itu ya kan. Kalau dibilang model kotak ini nggak ada di masa Rasul, ya memang nggak ada. Tapi apakah substansinya salah? Nggak salah. Tapi ketika itu dilakukan di saat yang nggak tepat, itu bisa berbahaya. Saya katakan tadi, bahaya betul. Allahul musta'an. Kelas ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.